Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Januari 2023 dengan judul Kebenaran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pemberingan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kesedihan atas kesalahan dan kelemahan orang lain. Tetapi ketika kebenaran menang, ketika awan yang menudungi orang lain disingkirkan, atau ketika dosa diakui dan kesalahan diperbaiki, dia bersukacita. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 169. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Firman Allah kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari sorga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 439. Kasih tidak pernah bersukacita ketika orang lain salah. Kasih bersukacita oleh kebaikan. Selalu lambat untuk mengekspos. Selalu lebih mudah mempercayai yang terbaik. Terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu kekuatan sukacita dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan bahwa kasih tidak pernah bersukacita ketika orang lain salah.
terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini. Biarlah itu semua boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan, sehingga akhirnya kami sebagai bangsa dan rakyat akan merasakan berkat dan sukacita. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, di dalam setiap keputusan yang akan mereka ambil untuk berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang di dalam perizinan dan juga para tukang material, masalah tantangan yang dihadapi, khususnya Rumah Sakit Advent Kupang. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi yang tinggi, mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikanlah selalu sukacita di dalam tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu berterima kasih dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.